Shalom Bapak Saudara, satu kesukaan yang besar pada saat kita bisa datang memuji dan menyembah bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan hidup adalah satu kesempatan di mana kita bisa memilih untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat yang luar biasa, sahabat yang sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dia tidak pernah jemu-jemu untuk senantiasa menyertai kita. Hidup yang kupilih. Dahsyat dalam setiap kehidupan kami, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Selalu berada di sisiku, oh sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, oh sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisiku, oh sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, oh sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau
jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Kau sahabatku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku selada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Bahkan mukjizatnya senantiasa disediakan dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Katakan hidupku tak hanya ditentukan oleh
bagi Tuhan. Tiada yang tak mungkin Tak Tuhan bagi ada yang tak mungkin. mukjizat-Mu selalu Kau sediakan dalam hidup kami. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mukjizatnya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan Kami bersyukur Tuhan. Kami Buat percaya setiap rencana-Mu, buat setiap kebaikan-Mu, hanya pada-Mu Tuhan, kami mau berserah. kasih Yesus. Kami beroleh kekuatan Terima kasih buat hanya dari-Mu Yesus. Oh Yesus Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kekuatan hanya daripada-Mu Tuhan. Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percaya
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, satu sukacita bersama-sama kalau kita bisa bersekutu, kita bisa menikmati ibadah walaupun ibadah di rumah masing-masing. Justru ini menjadi sesuatu yang membangkitkan, membangun bagi kita semuanya, keluarga-keluarga gereja rumah. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kasih setiamu kami rasakan setiap hari, bahkan sampai hari ini, detik ini juga Tuhan. Situasi, kondisi boleh berjalan mungkin tidak sesuai dengan harapan di luar sana. Ada banyak ketakutan, ancaman, ada banyak hal yang mungkin membuat orang ciut nyalinya atau bingung atau kacau. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa yang menjamin hidup kami. Tuhan yang senantiasa menopang, menolong, melindungi. Hari ini pun kami ada sebagaimana kami ada karena kasih pemeliharaan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindukan ibadah bersama-sama di gereja ibadah raya. Namun kalaupun kami harus sampai saat ini masih harus beribadah di rumah masing-masing, itu pun kami bersyukur karena kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap dinyatakan. Kami rindu firman-Mu hari ini membangunkan setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita terima firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Siapkan Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Judul perikopnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Saya akan bacakan. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin, puji Tuhan. Nah, kisah dari penyucian bait Allah ini ada juga di dalam kitab Matius, Markus, dan juga Lukas. Bapak Ibu Saudara, memang ada sedikit perbedaan. Kalau Yohanes ini menceritakan kisah penyucian bait Allah ini pada waktu awal-awal pelayanan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yohanes pasal 2, itu ada mujizat air menjadi anggur di Kana yang di Galilea. Kemudian sudah itu Yesus ke Kapernaum sejenak beberapa hari. Kemudian dikisahkan di akhir pasal 2 ini dia menuju Yerusalem, dan disitulah terjadi Yesus menyucikan bait Allah. Tetapi kalau di Injil Matius, Markus, Lukas, kisah ini ada di bagian-bagian akhir pelayanannya. Oke, tetapi kebenaran firman Tuhannya memang disampaikan identik ya, keempat Injil ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kalimat kunci yang akan kita dapati supaya kita dibangun, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pertama dari ayat 16, demikian firman Tuhan, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Saya ulangi, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sedangkan Injil yang lain mengatakan ekstrim lagi, ada tertulis
rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa teguran Tuhan Yesus, sangat keras. Ya, rumah doa yang dibangga-banggakan, bait Allah yang luar biasa dibangun awalnya oleh Raja Salomo, dan bahan-bahannya, persiapannya sudah dilakukan oleh Raja Daud. Ya, saya meyakini biaya untuk mendirikan bait Allah itu ribuan triliun. Menjadi satu bangunan yang paling indah, paling mahal yang pernah ada. Dan tidak pernah ada sejauh ini, semahal, semulia itu. Nah, sempat juga dihancurkan tetapi dibangun lagi pada zaman Herodes, pada zaman Perjanjian Baru juga termasuk, sudah disebut sebagai bait Allah yang kedua. Nah, itu dibangga-banggakan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rumah doa itu pada zaman Yesus didapati sebagai sarang penyamun. Wah, itu suatu serangan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sebelum-belumnya memang Bapak Ibu Saudara, para pemimpin agama kaum Yahudi ini mengambil keuntungan banyak hal di dalam peribadahan itu, yang menjadi sentralnya adalah bait Allah itu. Coba kita bandingkan rumah doa yang megah, yang luar biasa, yang harusnya menjadi pusat penyembahan, ibadah, pelayanan, itu dikatakan sebagai sarang penyamun. Harusnya rumah doa itu menjadi pusat, Tuhan menjadi pusat segala sesuatu, pusat penyembahan, pusat pelayanan. Tetapi kalau sarang penyamun, gak ada namanya penyembahan, pelayanan. Yang ada ya sarangnya orang-orang yang berbuat jahat, kumpulan orang-orang perampok, dan demikian dengan akhlak yang bobrok. Padahal wujudnya adalah bait Allah, kaum agamawi, liturgi, upacara, kudus, dihormati, orang dibangga-banggakan, tetapi itu dikatakan Yesus sarang penyamun. Ya. Kemudian juga apa? Harusnya kasih mendasari korban-korban yang dilaksanakan. Orang dari mana-mana tempat, dari luar Israel sendiri, dari berbagai negara yang menyebar, mereka kembali ya, dalam perayaan-perayaan, membawa korban diserahkan, berdoa, mohon keselamatan atau ucapan syukur. Dari situ, oleh para penyamun perampok ini, diambil keuntungan yang luar biasa. Buktinya, ada lembu, sapi, kambing, domba, merpati, itu menunjukkan bentuk-bentuk korban yang harus disampaikan oleh mereka yang dari jauh, nggak perlu membawa ternak itu. Tetapi sampai di bait Allah mereka harus membeli ya, dengan harga tentunya yang di-up-kan lebih banyak. Permainan dagang ini, komersialisasi antara pedagang-pedagang itu dengan para pengurus, para petinggi, para pemimpin agama di bait Allah sendiri. Ada persekongkolan dagang, keuntungan. Ya, kalau penukar-penukar uang itu adalah memang latar belakangnya hanya mata uang bait Allah, sikal itu yang berlaku ya. Jadi kalau mata uang di luar itu para pengurus bait Allah tidak mau ya. Makanya harus ada ditukar dulu mata uangnya, tentunya dengan keuntungan yang berlipat. Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak berkenan. Apalagi penyelenggaraan perdagangan itu ada di pelataran, tepatnya memang di pelataran bait Allah. Begitu ramai pada musim-musim tertentu, pada hari raya tertentu, sehingga justru menghalang-halangi tempat yang harusnya banyak orang datang dengan penuh kerinduan untuk bersyukur, untuk beribadah, dipenuhi dengan orang-orang bertransaksi di pelataran bait Allah. Waduh,
itu menjadi kegeraman tersendiri bagi Tuhan Yesus. Nah, itulah yang membuat Tuhan Yesus geram dan marah. Akhirnya dia membuat cambuk, dia marah, dia menjungkir balikkan meja, dia mengusir semua ternak-ternak, merpati juga, meja-meja dijungkir balikkan, betapa marahnya dia. Oke, itu menyadarkan para murid. Di ayat 17 katakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dari sini kita bisa melihat, cinta untuk rumahmu, kasih yang dalam untuk rumah Tuhan. Ini menyadarkan kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa kunci dasar ibadah pelayanan itu harus berdasarkan kepada kasih. Tentunya kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita dulu. Ibadah yang tidak berdasarkan kasih pengampunan, kasih pengorbanan dari Tuhan Yesus kepada kita, kita tidak akan pernah bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Dari perjanjian lama, orang hanya tahu bahwa ibadah korban itu, yang harus dikorbankan itu hewannya, bukan manusia. Ya, itu karena memang simbol. Perjanjian lama banyak berbicara tentang gambaran simbol. Anak domba yang disembelih, hewan yang disembelih, orangnya masih hidup. Tetapi perjanjian baru, penggenapan dari semuanya itu. Hukum Taurat, aturan Taurat harus digenapi. Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang harus disembelih, dikorbankan untuk menebus dosa manusia, memberi pengampunan. Baru kita bisa melaksanakan ibadah dengan esensi, dengan hakikinya, yaitu apa? Cinta, kasih yang tulus. Ini menjadi ayat kunci Bapak Ibu Saudara. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Seberapa banyak kita yang saat ini kembali diingatkan, mengasihi Tuhan itu tidak bergantung kepada fasilitas. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan tidak bergantung kepada tembok-tembok gereja. Tidak tergantung kepada kekayaannya, tapi hubungan hati. Ibadah yang tulus, ibadah yang kudus, ibadah yang murni itu karena berdasarkan kasih. Kita sudah menerima kasih pengampunan yang besar dari Tuhan, maka kita bisa mengasihi Tuhan dengan jalan beribadah, berkorban, memberi. Kita bisa memberi, kita bisa memberi perpuluhan, kita bisa memberi persembahan, kita bisa menolong banyak orang. Tapi bisa tanpa kasih, ya. Tapi kalau kita punya kasih, kita pasti bisa memberi. Kita punya kasih, kita melayani Tuhan. Kita punya kasih, kita beri yang terbaik pada Tuhan Yesus. Kita akan baca berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 18. Ya, begini, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Nah, saya mencari terjemahan yang lain di FAYH, firman Allah yang hidup berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara, apa hakmu mengusir mereka? Tanya pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Jika engkau memperoleh hak ini dari Allah, buktikanlah kepada kami dengan mujizat. Ya, ini tantangan pemimpin Yahudi. Di sini terlihat bahwa ketika Yesus mengusir pedagang, yang marah siapa? Yang marah bukan pedagangnya, yang marah para pemimpin agamanya, Bapak Ibu Saudara. Jelas terlihat itu persekongkolan mereka. Ya, bagaimana mereka men-setting sedemikian rupa ibadah untuk keuntungan mereka belaka. Nah, di situ terlihat betul sampai sebelum Yesus mengadakan penyucian itu, ya,
agama sudah kehilangan esensinya. Ya. Ini berbicara juga di era sekarang ini, kalau ibadah itu yang tidak menyadari esensi atau disucikan, itu agama sudah kehilangan esensinya. Ibadah pun sudah terjebak pada formalitas, bahkan komersialisasi, Bapak Ibu Saudara. Ya, pernah Anda tahu? Saya sendiri pernah melihat satu promo pelayanan hamba Tuhan A, begitu ya. Dia menyediakan diri untuk berdoa untuk mengusir setan misalnya, atau mendatangkan berkat, atau konsultasi, ya, per pertemuan atau per jam gitu ya, itu mencantumkan, ya, persembahan kasihnya berapa, ya, biayanya sekian gitu ya. Waduh, sudah ada, ya, jelas terlihat. Oke. Khotbah hanya sekedar motivasi dan pengajaran pengetahuan. Iman sudah menjadi kabur, ya, karena hanya keuntungan yang dicari, berkat materi yang dicari. Apalagi mujizat tinggal kenangan. Pelayanan menjadi sekedar agenda program kegiatan, bahkan menjadi komersial. Apalagi misi penginjilan, kesaksian diri, waduh, sudah hilang dari agenda-agenda kehidupan gereja. Perbuatan kasih hanya sekedar pencitraan di media sosial, ya, supaya dilihat orang. Nah, itu kalau kehilangan esensinya. Dan hal-hal seperti itulah yang harus dirombak. Makanya tadi Yesus katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya selama 3 hari. Orang-orang Yahudi nggak bisa menangkap hal ini. Mereka melihatnya sebagai kejadian fisik. Wah, gila ini orang. 46 tahun dirombak, dibangun kembali, mosok. Orang yang namanya Yesus ini suruh merombak dan akan membangun kembali 3 hari. Ya, ciri dari Injil Yohanes itu Yesus seringkali mengatakan arti-arti yang bukan arti fisik, tetapi melompat ke arti rohani. Ya, salah satunya di sini. Yang dimaksudkan merombak bait Allah itu merombak atau dia harus mengalami kematian selama 3 hari dan kemudian dia akan bangkit. Dan itu merombak esensi gereja Tuhan. Tadi dikatakan tubuh Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu berbicara memang kita gereja Tuhan yang sekarang ini, kita harus sadari, ya, kita itu harus mengalami pertobatan, ya, mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yaitu kalau dipandang sebagai pembedaan atau mengidentifikasi gereja, artinya ada gereja yang tidak mengalami pertobatan, ada. Kalau gereja berbicara tentang orang-orangnya, itu ada orang-orang yang agamanya Kristen, tetapi tidak mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu yang perlu dirombak, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya kita semuanya bukan menjadi tipe orang seperti itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, bertobat, menerima kematian dan kebangkitannya dalam hidup kita. Tetapi kalau tidak mengalami hal itu, maka harus dirombak, disucikan. Itulah sebabnya kalau hari ini boleh saya berikan tema adalah bait Allah yang disucikan kembali. Ya, bait Allah itu berbicara dengan kehidupan orang-orang Kristen, saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Yesus perlu mensucikan itu. Bahkan hari-hari ini kita perlu disucikan terus. Ya, supaya kita ingat siapa kita adalah bait Allah. Jangan supaya kita terjebak kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat komersialisasi. Esensi kehidupan kita adalah karena kita sudah dikasihi Tuhan. Dia sampai mati, menyerahkan nyawanya. Apakah balasan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melompat pada ayat 19. Demikian. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jangan heran bila saat ini Tuhan izinkan kalau ada dalam hidup kita yang
yang diperlakukan Tuhan seperti itu. Ada bagian dari hidup kita yang harus dirombak. Ada orang-orang Kristen yang harus dirombak. Reformasi, revolusi, apapun istilahnya. Supaya ada pertobatan kembali. Ya, dengan berbagai macam masalah, tekanan, aniaya, penderitaan. Ya, itu sebagaimana apa? Ketika Yesus membuat cemeti, mencambuk. Ya, cambukannya memang beda. Kadang-kadang kita melalui berbagai tekanan, aniaya, itu merupakan cambuk bagi orang-orang Kristen saat ini. Ya, saya tidak berbicara pada orang-orang di luar Tuhan, tapi pada orang-orang Kristen sendiri yang kadang-kadang harus dicambuk. Ya, melalui penderitaan, melalui aniaya, melalui masalah, dicambuk. Jadi peringatan bagi kita semuanya, disucikan kembali. Ya, Bapak Saudara, saya lanjutkan. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Mazmur 51 ayat 18 dan 19 ya. Ini dari Daud ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kita sama-sama tahu ayat ini adalah ayat di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud manakala dia sudah ditegur oleh Nabi Nathan karena perbuatan dosa yang begitu besar. Dan inilah pertobatan Daud. Allah memandang bukan dosanya Daud yang begitu besar, tapi Allah memandang pertobatan Daud yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara, nah ini yang saya katakan merevolusi ibadah. Ya, saya ulangi. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Artinya apa? Daud menemukan esensi ibadah. Raja Daud ini hidup pada zaman perjanjian lama. Manakala aturan hukum Taurat masih harus secara ketat dijalankan. Tapi dia sudah menemukan korban, menemukan esensi persembahan, esensi ibadah, esensi penyembahan, esensi korban itu bukan binatangnya, bukan korban-korban dari lembu, sapi, atau kambing domba merpati, no, bukan itu. Itu artinya revolusi dalam penyembahan, dalam ibadah Bapak Ibu Saudara. Jauh-jauh zaman dulu dia sudah menemukan, itulah sebabnya dia dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah terus apa selanjutnya? Daud mengatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Dia menemukan esensi ibadah. Itu bukan korban-korban bakaran, hewan-hewan yang bisa dibeli dengan uang. Tapi hati yang remuk, hati yang hancur, pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi ya, sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi masih membawa formalitas, legalitas, membawa aturan-aturan yang ketat ini sampai pada zaman Yesus. Sehingga mereka mengutamakan, hei, kamu mau ibadah ya? Ini, kamu kaya statusnya, oke ya, lembu sapi ini harus kamu beli. Kalau enggak, kamu tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, oke lah, kamu ekonomimu sedang ini, harus pakai domba ini, sekian harganya, kalau enggak, kamu enggak berkenan di hadapan Allah. Waduh, sangat bertolak belakang dengan prinsip dari Raja Daud. Karena Raja Daud sudah mengalami penebusan, dia mampu memandang esensi yang benar, bahwa hati yang hancur, jiwa yang hancur, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Itulah sebabnya hari-hari ini kita harus kembali bisa memandang esensi yang benar, esensi yang tepat dari peribadahan, dari segala pelayanan, dari segala iman kita, ya. Nah, virus corona yang betul-betul hari ini menjadi ancaman bagi orang di seluruh dunia, itu memunculkan banyak hal negatif, ya, tetapi sekaligus memunculkan hal-hal positif juga, ya, dampaknya khususnya bagi orang Kristen, bagi gereja Tuhan. Contoh, ya, kita tidak lagi mengandalkan gedung gerejanya atau fasilitasnya, ya, tetapi gereja kembali pada esensinya, yaitu apa? Pribadi-pribadi. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kembali ke keluarga, kembali ke rumah. Keluarga yang diperkuat, rumah tangga yang diperkuat. Bapak, anak, ibu, orang tua, anak, suami, istri, ayo ngumpul semuanya. Ya, di sini kita mulai diperkuat, hubungan yang diperkuat lagi, saling peduli. Ya. Kemudian apa? Nah, ini perhatikan, ya. Doa-doanya semakin intens. Makanya tadi katakan rumah doa. Ya. Tuhan Yesus katakan rumah doa. Mengapa engkau menjadikan tempat perjualan? Ya. Rumah Bapakku harus menjadi rumah doa lagi. Jangan jadikan rumah penyamun, sarang penyamun. Di mana sekarang kita melihat ada kebangkitan, kebangunan rohani dalam hal doa syafaat. Ada banyak doa-doa yang dinaikkan di berbagai negara, berbagai kota, di berbagai gereja, apapun denominasinya kita tahu. Ada doa-doa yang terus dinaikkan, seruan-seruan. Minggu kemarin saya sudah sampaikan juga bagaimana kita harus mengerang. Sebagaimana bangsa Israel waktu masih di Mesir menjelang dia keluar dari perbudakan, itu ada erangan, ada seruan doa, dan Allah mendengar itu sehingga dia mengirim Musa untuk membebaskan orang Israel. Makanya kita juga harus mengerang begitu rupa, kembali ke basic ibadah kita, bukan hanya euforia, sorak-sorai, selebrasi yang kadang-kadang terjebak pada pesta pora, pada entertain ibadah, ya, tetapi doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, segenap hati, bersyafaat, berkomunitas, walaupun bukan kumpulan besar, cukup beberapa orang dalam satu rumah. Tuhan berkenan terjadi kebangunan rohani di penjuru pelosok-pelosok tempat. Oke. Nah, virus corona itu juga memberikan efek positif juga, ya. Nah, kemudian kita itu menjadi bagian tubuh Kristus secara universal. Itu terjadi dari pribadi-pribadi yang bersatu, ya. Kemudian juga, nah ini untungnya, ya, kepedulian sosial semakin dipertajam. Perhatian kepada sesama, tetangga, kiri kanan, saling tolong menolong, saling memberi, memberkati, itu dipertajam, ya, hal seperti itu. Oke, bagian kedua yang ingin saya sampaikan adalah perombakan bait Allah mendatangkan pemulihan, kebangunan rohani, mujizat dan berkat. Di bagian Injil yang lain, yaitu Matius 21 ayat 14 sampai 16, ya, Matius 21 ayat 14 sampai 16 dikatakan seperti ini. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Nah, kisah yang sama, perombakan atau penyucian bait Allah oleh Tuhan Yesus dicatat oleh Matius sedemikian rupa, sehingga ketika Yesus setelah memarahi mereka, mencambuki, mengusir pedagang itu,
pada gilirannya ada mujizat-mujizat yang dinyatakan. Tiba-tiba di situ yang selama ini enggak ada mujizat kesembuhan ilahi, enggak ada orang-orang yang mendapatkan pembebasan, enggak ada seruan puji-pujian. Sesudah dirombak, sesudah disucikan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Matius mencatat begitu Yesus menyucikan bait Allah, begitu Yesus memarahi mereka, dalam bahasa sederhananya ngamuk-ngamuk gitu ya, menegur dengan keras mereka, mengusir perdagangan. Ya. Terjadi mujizat, lawatan Tuhan, kesembuhan, puji-pujian yang luar biasa. Anak-anak berseru, hosana, hosana. Terjadi ledakan, kebangunan rohani, atmosfer yang sungguh berbeda, pembaharuan gereja Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bisa saja, bahkan sangat jelas Tuhan memakai situasi kondisi seperti ini supaya kita dimurnikan, supaya kita sadar ini cambukan, supaya sadar bahwa kita harus menilai apakah kita ada dalam hidup kekristenan kita, gereja Tuhan, orang-orang Kristen, ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah memang kita perlu dicambuk dengan maksud supaya ada kebangunan rohani, dengan maksud supaya ada pemurnian, dengan maksud supaya kita bangkit. Dan itu rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi masalah, percayalah akan ada rencana yang indah di baliknya. Kalau Tuhan di Yohanes 2 tadi pada awalnya memberikan mujizat, melakukan mujizat di Kana, itu luar biasa ya, di Galilea, orang-orang biasa, masyarakat yang dikenal bukan seperti Yerusalem yang agamawi. Tiba-tiba Yesus membuat air menjadi anggur. Itu lawatan Tuhan, mujizat. Tetapi perbedaannya yang di Yerusalem, di bait Allah ini diawali dengan apa? Kemarahan Tuhan Yesus. Diawali dengan Yesus mengusir, menjungkir balik, membuat keributan. Yesus menantang para kaum agamawi. Baru terjadi mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Nah, artinya demikian Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kehidupan kekristenan itu harus dimurnikan dari segala jebakan-jebakan legalisme, formalitas belaka. Maka kita harus sadar, ketika kita mulai terjebak kepada kewajiban agamawi, kepada selebrasi-selebrasi entertain dalam ibadah, ya, sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam bergereja tanpa menemukan esensi dari lawatan Tuhan, esensi ibadah itu sendiri, maka dalam tanda kutip kita perlu dicambuk. Dan inilah saatnya kita bangkit. Tuhan, aku mau dimurnikan. Tuhan, aku mau kembali kepada esensi ibadah. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Maka terjadi kesembuhan, mujizat, lawatan, sorak-sorai yang luar biasa. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen harus memanfaatkan betul situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini dengan kembali kepada esensi gereja, yaitu betul-betul menjadi rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Nah, pelataran yang dipakai untuk berjualan itu sebenarnya ditentukan untuk bangsa-bangsa lain datang, ya memang batasnya ada di pelataran itu. Tetapi kalau pelataran digunakan untuk perdagangan, maka bangsa-bangsa yang mau beribadah enggak kebagian tempat, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus mencambuki, mengusir pedagang, baru orang-orang yang tidak pantas atau tidak layak untuk masuk bait Allah diperkenankan. Orang-orang cacat sembuh, orang-orang sakit sembuh, mereka bersorak-sorai. Sehingga sembuh, kalau sembuh, ya mereka bisa masuk ke bait Allah. Ya, kalau pedagang-pedagang, transaksi-transaksi diusir, maka bangsa-bangsa asing yang mau beribadah, mereka bisa masuk, walaupun hanya sampai pelataran.
Makanya kalau gereja Tuhan kembali dimurnikan pada esensinya, hidup kita dimurnikan, maka akan ada banyak kesaksian-kesaksian hidup. Maka akan banyak mengundang kesaksian dan orang-orang lain akan memuji Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Sekian Bapak Ibu Saudara, kiranya ini membangun kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Walaupun situasi, kondisi yang berat, menekan, tapi justru ini menjadi cambukan bagi kami, supaya kami menyadari bahwa hidup kami adalah rumah doa yang harus semakin disucikan, dimurnikan di hadapan Tuhan. Supaya ketika kami terus membangun hubungan kami berdasarkan kasih, kami terus beribadah dengan betul-betul esensi ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dari kehidupan kami, umat-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBIS Joyce Tinuratan ataupun semua pendengar, penonton yang menyaksikan acara ini. Dijamah, diteguhkan, dipulihkan, dibangun kembali. Sehingga kami dikuatkan dan menyadari panggilan kami, keberadaan kami, esensi hidup kami menjadi rumah doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya berkat Tuhan menyertai Anda dimanapun Anda berada, dilindungi, dan Anda harus menjadi berkat. Shalom, Tuhan berkati.